warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saya Irma Julianti dari SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya Dewi Puspasari dari SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya Saradion dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya Tiur Maristawati dari SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Kami akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bu Irma, kabar baik, sehat saya Bu. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga dalam keadaan baik, Bu Tiur. Terima kasih. Saat ini Bu Tiur, saya akan menjadi observer dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Sarah. Jadi, Ibu berperan selaku coach dan Ibu Sarah merupakan coach Ibu. Dan perlu saya sampaikan terlebih dahulu, di langkah observasi ini, jadi nanti ketika Ibu menjadi coach, Ibu perlu memperhatikan tentang kompetensi coaching. Bagaimana Ibu bisa Ibu siap untuk melakukan coachingnya? Siap Ibu. Selanjutnya terkait dengan bentuk penilaian yang akan saya lakukan ketika Ibu melakukan coaching dengan Ibu Sarah, saya ingin Ibu nanti melakukan coaching sesuai dengan anak. Kemudian pertanyaan yang Ibu sampaikan apakah sudah sesuai, bagaimana nanti respon dari coach terhadap Ibu selaku coach selama melakukan coaching, dan apakah sudah ada proses kemitraan yang interaktif, bahkan memaksimalkan potensi dari coach Ibu untuk mengatasi masalah yang dilakukannya. Apakah Ibu sudah bisa memahami apa saja yang akan saya lakukan dalam penilaian kegiatan coaching Ibu? Jadi Ibu, saya sudah melakukan pemahaman, jadi saya sudah paham apa yang harus saya lakukan Ibu. Terima kasih. Oke Bu, sebelum kita melaksanakan coachingnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nantinya? Yang ingin saya kembangkan Ibu adalah kompetensi kehadiran penuh selama melakukan coaching, dan juga saya akan mengembangkan bagaimana menggunakan coaching dengan alur kita, kehadiran penuh serta dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu kira-kira Ibu. Oke Ibu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagian mana kira-kira yang mau Ibu spesifikasikan terkait pengembangan kompetensi ketika Ibu nanti diobservasi? Oke. Saya akan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, setelah nanti Ibu melakukan praktek terkait coaching pada hari ini, spesifik kompetensi yang ingin Ibu lakukan, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya itu seperti apa? Oke. Saya menginginkan adanya solusi dari coach saya dari permasalahan yang dia hadapi. Gitu ya Bu ya. Oke Bu, saya kira pertanyaan dari saya sudah cukup. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching hari ini antara Ibu dengan Ibu Sarah sebagai coach Ibu. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik ya Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Saya sedang dilema, ada masalah yang sedang saya pikirkan.
wajah ibu sepertinya lagi galau ya. Iya gitu Bu. Boleh tidak saya minta waktu itu sebentar supaya kita diskusi masalah yang tengah saya alami? Ibu dengan senang hati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu sudah percaya untuk sekedar sharing kepada saya. Kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Gini Bu, murid-murid di sekolah saya itu yang baru, saya kan sekolah baru nih Bu. Dia tuh terbiasa jajan di luar lingkungan sekolah ketika jam istirahat. Ada di warung yang ada di seberang sekolah gitu. Itu kan bahaya ya Bu. Bagaimana saya bisa menjamin keselamatan murid-murid waktu mereka menyeberang jalan? Selain itu, keluar lingkungan sekolah pada jam sekolah itu tidak menunjukkan ketertiban menurut saya Bu. Sementara pemilik warung tersebut itu keluarga dari salah satu guru di sekolah saya. Oke. Saya paham dengan situasi tersebut. Namun Bu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira apa tujuan akhir dari yang ingin diinginkan pada percakapan kita pada kali ini? Tentu saja itu Bu, saya menginginkan keselamatan murid-murid saya ya Bu, dengan tidak keluar lingkungan sekolah selama jam sekolah Bu. Selanjutnya, menurut Ibu, apa kira-kira yang menjadi kendala dalam melakukannya? Yang menjadi kendala untuk saya takut apa yang akan saya lakukan itu menyinggung perasaan orang lain Bu. Dalam hal ini pemilik warung dan juga guru yang saudaranya pemilik warung itu yang di sekolah saya. Jadi jika saya mengambil kebijakan untuk melarang siswa keluar dari lingkungan sekolah, seakan-akan saya tuh menutup rezeki orang lain. Itu yang menjadi kendala bagi saya sehingga dilema di hati saya. Iya. Namun saya yakin Ibu pasti bisa menemukan rencana aksi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Coba Ibu pikirkan. Kira-kira caranya apa ya? Apa ya Bu? Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya coba supaya murid-murid saya bisa tertib, tidak keluar lingkungan sekolah, dan pemilik warung juga tidak sakit hati nantinya kepada saya Bu. Coba bisa Ibu ceritakan lebih jelas ya Bu tentang rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Gini Bu, pertama gerbang sekolah itu akan digembok saat pelajaran itu dimulai dan dibuka kembali nanti ketika jam akhir pelajaran. Karena gerbang ini akan menjadi akses utama ke sekolah. Jadi karena hanya gerbang ini akses kedua yang biasanya memang untuk murid masuk ke lingkungan sekolah dan posisinya memang di depan warung tersebut. Jadi sehingga murid tidak bisa keluar masuk ke lingkungan sekolah dengan bebasnya Bu. Yang kedua, saya akan memberikan kesempatan bagi pemilik warung untuk tetap berjualan di depan gerbang sekolah. Bila perlu saya sediakan meja Bu bagi dia pas di depan sekolah Bu. Oke. Itu rencana dari Ibu ya. Lalu apakah Ibu membutuhkan dukungan dari orang lain untuk mencapai tujuan itu? Ya tentu saja Bu, gitu. Saya perlu dukungan berupa keterlibatan dari lokasi kesiswaan khususnya gitu, untuk menyampaikan ide saya ini ke pemilik warung. Lalu saya sangat mengharapkan anak pramuka dan OSIS untuk melakukan penguncian dan buka gerbang gitu secara terjadwal pagi dan siang hari. Itu sih Bu menurut saya. Oke Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana aksi Ibu tersebut? Saya berencana melakukannya mulai besok Bu. Jadi sebelum mengunci gerbang saya akan meminta Wakasek untuk berdiskusi langsung ke pemilik warung. Terus apa yang akan Ibu lakukan sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut Ibu? Saya akan terus tetap berkomitmen pada aksi rencana untuk mewujudkan tujuan dan melakukan pemantauan terhadap keberhasilannya. Baiklah Ibu, semoga semua rencana yang Ibu usulkan tadi bisa berhasil mencapai tujuan ya Ibu ya. Amin. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu setelah sharing dengan saya Ibu? Perasaan saya lebih lega lah Bu, karena kan saya sudah bisa mencurahkan isi hati saya. Belakangan ini saya suntuk Bu, galau karena Ibu. Jadi dengan menceritakan ini kepada Ibu, saya jadi tambah semangat untuk melangkah ke depan dengan yakin dan optimis saya bisa mengatasinya.
Syukurlah kalau begitu Bu. Saya jadi senang mendengarnya Bu. Ya, Bu, terima kasih Bu. Saya mohon pamit ya Bu. Selamat pagi Bu. Iya Ibu, oke sama-sama. Jangan sungkan-sungkan ya Ibu. Jika ada perkembangan, boleh di-sharingkan kembali dengan saya ya Ibu ya. Terima kasih. Oke, iya Ibu ya. Oke, Ibu Tio, terima kasih sudah melakukan coaching dengan baik hari ini. Namun demikian, dapat kita melakukan pasca observasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, bolehkah saya meminta jawaban dari Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan pada hari ini? Oke, baik Ibu. Kalau menurut saya sudah menggunakan Alur Tirta dan saya juga sudah berusaha membangun kemitraan pada saat coaching, serta saya juga sudah berusaha memberikan perhatian penuh pada coach saya. Begitu ya Bu ya, baik. Lalu bagaimana Bu dengan mengajukan pertanyaan berbobot? Untuk itu Bu, saya juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot secara terbuka. Ya Bu, ya, saya juga melihat tadi, saya juga sudah melihat seperti itu tadi ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu berikan kepada coach. Jadi saya rasa saya melihat bagaimana coach menjadi lebih dapat menyampaikan isi hatinya dan lebih detail lagi ya Bu ya. Baik Bu, terkait pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin atau barangkali ingin Ibu tingkatkan? Oke. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ke depannya yaitu Bu, saya ingin memahami proses coaching lebih baik lagi agar coach yang saya dapatkan lebih yakin dan menemukan potensinya dalam mencari solusi atas permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu. Oke, banyak sekali ya Ibu ya terkait dengan peningkatan kompetensinya nanti. Jadi Bu, demikian Bu untuk praktek coaching kita hari ini. Kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih juga Ibu, senang bisa belajar lebih banyak lagi ya. Yuk.